karena meninggalnya si Samuel Little ini, dia tuh membawa misteri-misteri jasad-jasad yang belum ditemukan. Jadi, Hai Chicks, welcome to Chicks Chat. hari ini kita akan membahas kriminal lagi nih, Cik. Benar, kita balik lagi ke topik biasa kita. Hari ini kami akan membawakan kasus kriminal yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Samuel Little. Oke, di sini aku akan bahas latar belakang soal si Samuel Little ini. Jadi, Samuel Little ini tuh lahir pada tanggal 7 Juni 1940. Nah, si Samuel ini tuh dilahirkan oleh seorang ibu yang dimana masih muda banget, bahkan ibunya ini masih remaja. Yes, masih labil-labil gitu lah, Cik. Benar. Jadi, kisah yang paling memilukannya itu adalah si Samuel ini lahir di dalam penjara. Iya, karena ibunya ini bisa dibilang kupu-kupu malam, Iya. gitu, Cik. Jadi, ibunya pada saat mungkin begitu-begitu, jadilah si Samuel ini dan ibunya tuh Apesnya ketangkep polisi, iya, masuk jadi penjara. menjadi tahanan dan ibunya melahirkan si Samuel ini Di penjara ini, betul. Bahkan si Samuel ini juga udah ditinggalin sama ibunya tuh pasti dari kecil, bisa dibilang dari bayi. Terus si Samuel ini dititipin sama neneknya. Nah, karena neneknya yang merawat si Samuel, akhirnya Samuel ini tinggal di Loren, Ohio. Benar. Juga pada masa sekolahnya, dia ini termasuk anak-anak yang bermasalah, Iya. yang mengakibatkan dia putus sekolah pada SMA, gitu, Cik. Dan pada saat itu juga ekonomi neneknya ini bisa dibilang susah lah gitu. Jadi benar-benar kayak menengah ke bawah lah. Iya. Jadi hidupnya susah lah Samuel dari kecil, udah mengenaskan hidupnya dari kecil. Nah, si Samuel ini juga ternyata mempunyai fantasi gitu terhadap leher. Dia kayak ada fetish gitu sama leher perempuan. Aneh ya, Iya. jujur. Jadi ternyata dia punya kebiasaan ini, itu dimulai dari umur 5 tahun pas dia masih TK. Jadi dia tuh bisa fetish sama leher itu karena guru TK-nya itu sering kayak menggenggam lehernya gitu loh. Terus tanpa disadari ternyata si Samuel ini lihat lah si gurunya itu. Dari situ dia tuh fetish. Tapi bukan fetish yang dalam konotasi seks bukan, tapi dia fetishnya tuh dia nengok leher tuh kayak maunya bawahnya pengen nyekek aja gitu. Nah, mulailah dia remaja ini dia ternyata mengoleksi majalah kriminal di mana ada gambar-gambar wanita dicekek lehernya begitu. Jadi kayak obsesi gitu ya sama leher wanita yang dicekek gitu. Benar. Nah, itu tadi tuh latar belakangnya dari si Samuel Little ini. Sekarang kita masuk ke rekam jejak kriminalnya ya, Chicks. Sebelum beralih ke pembunuhan berantai, si Samuel ini tuh memiliki rekam jejak yang sangatlah panjang di usia remaja nih, Cik. Nah. Contohnya, mulai pada saat dia usia 13 tahun, dia ini ditangkap karena kasus perampokan. Terus dia mabok pas bawa mobil, penyerangan, apalagi pemerkosaan, penipuan, semualah pokoknya dilakuin. Ternyata memang dari kecilnya udah bermasalah banget. Dari TK bahkan. Hingga tahun 1975, si Samuel ini tuh tercatat telah ditangkap sebanyak 25 kali di 11 negara yang berbeda. Yang membuatnya itu berpindah-pindah tempat atau nomaden lah kita sebut ya. Dia jadi lihai buat pindah-pindah tempat sehingga dia tuh jadi susah dilacak sama polisi. Oke, kita akan masuk ke modus operandi. Jadi kejahatannya si Samuel ini tuh bisa dibilang susah banget buat track sama polisi. Bahkan si polisi ini udah nge-track dia banget. Iya, udah mencari dia ini sampai puluhan tahun gak ketemu-ketemu. Karena main sembunyi-sembunyi lari-larian kucing-kucingan si Samuel itu jago kali, Ci. Udah rapi, spesifik lagi dia. Dan ternyata Samuel ini juga punya target korban spesifik, Ci. Jadi target korban spesifiknya itu bisa dibilang sama seperti ibunya sendiri. Betul. Jadi target korbannya si Samuel ini tuh seperti perempuan yang kerja menjadi kupu-kupu malam, atau pecandu narkoboy, bahkan tunawisma juga menjadi targetnya si Samuel ini. Nah, dalam hal-hal kelompok-kelompok orang-orang ini tadi, yang tiga-tiga ini tadi, polisi itu udah malas buat menginvestigasi lebih lanjut kalau misalnya ada kehilangan atau mungkin meninggal dari orang-orang mereka ini. Polisi itu udah malas gitu loh nge-handle mereka. Karena mungkin ya
Nggak tahu ya kita, mungkin apakah mungkin polisinya sudah malas karena hal yang di setiap diinvestigasi ya pasti halnya sama, jadi mungkin mereka udah boring atau udah tahu kayak paling meninggalnya karena ini, paling hilangnya karena ini gitu. Tapi seharusnya tetap akan diinvestigasi nggak sih? Benar, karena mereka kan masyarakat juga, meskipun mereka melakukan kesalahan tapi mereka juga mungkin tetap membutuhkan bantuan kan. Nah, kita lanjut ke metode pembunuhannya si Samuel. Si metode pembunuhan Samuel ini dia punya cara yang bagus sekali, Ci. Dia mempunyai cara dia sendiri. Benar. Jadi si Samuel ini menggunakan kekuatan fisiknya, ditambah lagi badannya keker gede banget kan. Ditambah lagi dia punya catatan riwayat bahwa dia tuh ternyata pernah petinju. Benar, dia mantan petinju, Ci. Nah, cara si Samuel tadi itu mematikan korbannya itu gimana caranya? Itu dia pukul dulu awalnya korbannya, terus nanti korbannya pingsan kan, barulah dia cek kayak metong. Makanya dia ini kayak dari kecil udah fetish sama leher dan mencekek-cekek hal itu lah. Dan itu spesifik juga yang dilakukan kepada wanita. Benar. Yang dimana dari umur 17 hingga 56 tahun dia. Jadi 17 ke bawah atau 5 tahun ke atas tuh dia nggak mau. Dia maunya 17 sampai 56 tahun itu max dia. Maksud bro, membunuh aja ada seleranya, Wak. Iya. Kalian gimana? Canda. Jadi Chicks, karena mainnya tuh rapi banget, tim forensik dan kepolisian itu mensalahartikan kematian orang-orang ini. Ya, karena nggak ditemukan luka tembak, luka tusukan, dan luka-luka yang nampak lah kalau ini tuh kasus pembunuhan gitu. Jadi disalahartikan tuh kayak, mungkin orang ini overdose obat-obatan, mungkin orang ini kecelakaan atau kematian penyebab alami gitu sih. Nah, jadi tadi itu dia modus operandi yang dilakukan oleh Samuel Little ini. Sekarang kita akan masuk ke korban pertama si Samuel Little. Jadi Cikis, korban pertama yang diakui oleh si Little Samuel ini tuh adalah wanita yang bernama Mary Jo Brosley. Yang dimana pada tanggal 31 Desember 1970 yang berlokasikan di Homestead, Florida. Jadi Cik, si Brosley ini adalah wanita yang berusia 33 tahun, yang dimana dia ini adalah korban acaknya dari si Samuel, yang masuk dari 3 kelompok tadi lah yang udah dijelasin. Nah, jadi waktu pas ketemu ini, si Samuel langsung mengajak si Brosley ini ke daerah yang terpencil, kayak, ayo sini ikut aku, buat gini-gini lah gitu. Nah, sesampainya di daerah terpencil ini, si Samuel melancarkanlah aksi yang gak masuk di otaknya itu. Dia pertama dipukulnya, baru dicekeknya sampai meninggal. Dan jasadnya tuh dibiarkan begitu saja, kayak gak urus. Ya, gak ditutup. Dimatikan, ditinggal aja. Iya, ditinggal. Nah, inilah awal mula rekam jejak pertama si Samuel. Baik, di sini kita akan masuk ke penangkapan dan pengakuan mengejutkan dari si Samuel. Pada tahun 2012, si Samuel ini ditangkaplah di tempat penampungan tunawisma di Kentucky. Dan pada saat si Samuel ditangkap, akhirnya dia dipindahkan atau diekstradisi ke California. Lalu pada tahun 2014, si Samuel ini dicocokkanlah sama polisi tuh kayak DNA-nya serta jejak-jejak dia tuh ke 3 pembunuhan yang tak terpecahkan di LA. Dan itu tuh pada tahun akhir-akhir 1980-an. Nah, setelah ternyata ketahuan kalau si Samuel inilah dalangnya, akhirnya si Samuel ini penjara seumur hidup tanpa remisi. Dan terakhir itu pada tahun 2018, si Samuel ini dilunakkanlah pertahanannya oleh agen Texas yang bernama James Holland. Jadi setelah dia dilunakkanlah pertahanan si Samuel ini mulailah mengingat-ingat kembali berapa orang sih yang aku bunuh, berapa wanita sih yang aku bunuh. Ternyata ada sekitar 93 wanita yang dibunuh di 19 negara bagian yang berbeda. Banyak ya, udah kayak Ted Bundy dan kawan-kawannya. Betul sekali. Hal yang paling unik dari si Samuel Little ini, waktu pas diinterogasi lagi nih sama si FBI, dia tuh mengingat wajah-wajah korban-korban yang telah dibunuhnya. Secara detail banget. Iya, karena dia nih mempunyai skill dalam melukis, dilukiskannya satu-satu foto korbannya ini, sebanyak 26 korban. Iya, dan kebetulan dia juga memiliki daya ingat yang kuat. Yang bisa disebut dengan memori fotografi. Yes, karena itulah dia bisa
dengan daya ingat dia yang kuat serta dia punya skill mahir melukis, dia bisa lah nge-sketsa 26 foto-foto orang yang udah dia bun-bun tadi. Dan itu fotonya benar-benar persis walaupun itu udah terjadi sekitaran hampir berpuluhan tahun. Yes, betul. Nah, kita sampailah di penghujungnya yang dimana Samuel Little ini meninggal pada tahun 2020 di Los Angeles County di daerah California. Jadi dia meninggal pada usia 80 tahun. Termasuk lumayan lama lah ya hidupnya. Iya, karena dia kan menghabiskan sepanjang umurnya di penjara ya gitu. Nah, kenapa dia meninggal? Dia meninggal karena diabetes dan komplikasi penyakit lainnya kayak jantung dan berbagai. Karena dia tua juga ya guys. Yes, begitu. Nah, karena meninggalnya si Samuel Little ini, dia tuh membawa misteri-misteri jasad-jasad yang belum ditemukan. Jadi yang teridentifikasi juga. Karena tadi dia baru bisa bantu FBI dengan menggambarkan 26 wajah wanita kan. Sedangkan dia membunuh 95 orang, sekitar 93 sampai 95 wanita tadi. Lebih dari 60 korban itu telah dikonfirmasi FBI dan agensi kepolisian lainnya di seluruh Amerika Serikat. Jadi mereka ini telah berhasil memverifikasi korban-korban tadi dengan cara mencocokkan bukti fisik, garis waktu, serta detail-detail kasus dari setidaknya 60 lebih pembunuhan si Samuel tadi. Di sini juga FBI itu menyatakan kalau semua pengakuannya si Samuel itu sangat-sangat masuk akal dan jelas banget. Karena dia mampu mengingat semua kejadian detail korban yang telah dibunuh tadi. Jadi saat ini pun pihak berwenang masih terus berusaha bekerja untuk mengidentifikasi sisa korban-korban yang lainnya tadi yang telah ia akui namun belum terverifikasi secara resmi. Seperti itu, Cik. Nah, kerennya dari Little Samuel ini, dia tuh ketangkap bukan karena langsung ketemu jasad ini kayak ini pembunuhan, kita cari lah ketangkap ini si Samuel, enggak. Jadi tuh dengan seiring berjalannya waktu, dia ini ketangkap karena bukti DNA-nya sendiri dari rambut. Yes, benar. Jadi benar-benar yang kayak mainnya tuh rapi, gak kecok-kecok gitu lah. Bayangin dia aja ketahuan cuma perkara rambut dia rontok mungkin, baru dia kayak ini nih si Samuel ini. Betul. Nah, dari kisah si Samuel ini, Ci, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Betul. Ya. Contohnya seperti ibunya Samuel sendiri, yang dimana tadi kita sudah menceritakan bahwa ibunya ini hamil dan melahirkan Samuel pada saat di penjara. Nah, jadi kayak sebenarnya, ya pasti kan ibunya melakukan seks bebas. Dan Samuel ini juga nggak ada bapak. Nggak ada yang tahu siapa bapaknya. Iya, benar. Nah, jadi sebenarnya kasihan si Samuel ini, bisa dibilang kasihan. Karena dia kecil aja, dari dia nggak lahir aja dia udah mendapatkan trauma. Yes, benar. Terus dia lahir juga ibunya pergi meninggalkannya, dia tinggal dengan neneknya juga kekurangan ekonominya kurang dan putus sekolah juga. Tapi kita tidak bisa membenarkan kasusnya si Samuel ini. Benar, karena dia kan sudah membunuh orang ya. Nah juga aku dengar-dengar dan aku baca si Samuel ini ngomong kalau misalnya dia nggak baca majalah-majalah pornografi itu, dia nggak akan terjerumus ke dalam kasus ini, kayak ke dalam pembunuhan ini. Tapi kan kita tidak bisa memungkinkan bahwa kedepannya ada yang memicu si Samuel ini untuk membunuh seseorang juga. Benar. Dan aku juga mau ngasih pesan mungkin untuk semuanya, tapi mungkin spesifik girl to girl ya. Jadi kayak mau sesusah apapun kalian, mau seburuk apapun kalian rasa diri kalian, tolong banget jaga diri kalian. Jaga banget, please. Yes, dan jangan pernah kepikiran untuk melakukan hal-hal yang aneh itu. Ya, dan usahakanlah jauhi pergaulan seperti itu ya, cik-cik. Cari lingkungan yang sehat, yang positif, yang membangun banget. Yes. Dan jangan pernah berpikir untuk menyelesaikan masalah ekonomi kalian dengan menjual harga diri kalian. Izin. Ya. Oke. Cewek-cewek. Love you cewek-cewek. Oke. Yang cowok juga jangan sampai berjajan-jajan itu lah ya. Iya, jangan terjerumus juga. Kalian juga kayak balik lagi harus menemukan pergumulan yang sehat, yang membangun. Ini menjadi pelari culture. Iya. Kalau kata Dokter Tirta, sakit hati, push up, sakit hati, lari menuju Indonesia Atletik. Keren.
Jadi, sekian dari video video kami. jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, Cis. Nah, itu Kesel. Allah, udah bagus sekali tadi. Dan terakhir pada tahun 2018 saat berada di dan dia mengaku bahwa kira-kira 23 orang yang aku bunuh di